Hai Sobat Album Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Hari ini kita akan membahas kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di Kupang pada tahun 2018 tentang penemuan jasad seorang wanita di dalam sumur tua, dan kasus ini menyimpan sesuatu yang cukup mencengangkan. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean dari channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Dari kasus ini kita akan mengenal seorang pria tua bernama Edward Sayana. Edward adalah seorang pensiunan guru SD dan juga dikenal sebagai seorang pendeta yang dihormati oleh masyarakat setempat. Kehidupan Edward tampak bahagia bersama istrinya, dengan dikelilingi oleh 6 anak mereka yang semuanya telah menikah dan memiliki momongan. Sebagai seorang pendeta, Edward sangat dihormati oleh para jemaatnya. Namun siapa sangka di balik sosoknya yang disegani, Edward menyimpan sisi gelap yang mengejutkan. Untuk mengisi waktu luangnya setelah pensiun, Edward menjalani bisnis prostitusi dan menjual obat kuat. Ia bahkan menyewa sebuah kamar kos di Jalan Sukun, Kelurahan Oepura, sekitar 6 km dari rumahnya, agar dapat menjalankan bisnis gelapnya tanpa tercium oleh warga sekitar. Di kos-kosan itulah Edward hidup sendiri dan sering menyewa jasa pekerja seks komersial di salah satu hotel di Kupang. Salah satu langganannya adalah seorang wanita berinisial DB yang telah dikenalnya selama 5 tahun. Meskipun sering menggunakan jasa DB, hubungan mereka sebatas profesional tanpa ikatan hubungan spesial. DB seorang wanita berusia 27 tahun, tinggal bersama keluarganya di Kupang. Pada tahun 2018, DB telah bertunangan dengan seorang pegawai di kantor wali kota Kupang. Rencana pernikahan sudah di depan mata, tetapi tidak ada yang tahu bahwa DB masih bekerja sebagai pekerja seks. Pada tanggal 14 Mei 2018, beberapa hari sebelum pernikahannya, DB menghubungi Edward untuk menawarkan jasanya karena sedang membutuhkan uang. Edward menyetujui tawaran tersebut dengan bayaran Rp150.000 seperti biasa. Namun kali ini DB meminta bayaran lebih besar karena merasa tidak nyaman jika harus melayani di kos-kosan Edward. Setelah dibujuk, akhirnya mereka sepakat pada harga Rp800.000. DB kemudian pamit kepada pamannya dengan alasan akan berobat ke rumah sakit Bayangkara Kupang. Tanpa curiga, keluarganya pun mengizinkan. Setibanya di kosan Edward, mereka sempat berbincang sebelum akhirnya melakukan hubungan intim. Namun di tengah aksi tersebut, DB tiba-tiba meminta berhenti tanpa alasan jelas. Edward yang bingung merasa kesal dan nada suaranya mulai meninggi. DB yang ketakutan meraih dompet Edward dan mengunci diri di kamar mandi. Marah karena dompetnya diambil, Edward mengambil pisau dan memaksa DB keluar. Setelah dibujuk dengan suara lebih tenang, DB akhirnya membuka pintu. Namun tanpa diduga, Edward langsung menyerangnya dengan pisau hingga tewas. Setelah menyadari perbuatannya, Edward panik. Dalam upaya menghilangkan jejak, ia memasukkan tubuh DB ke dalam gentong. Kemudian menghubungi menantunya yang bernama Daud untuk meminta dijemput dengan mobil pick-up. Edward beralasan bahwa gentong tersebut berisi beras. Daud pun membantu mengangkat gentong tanpa curiga apapun. Sesampainya di rumah, gentong tersebut diletakkan di ruang tamu. Lalu keesokan subuhnya, Edward memindahkan gentong tersebut ke sumur tua di belakang rumahnya dan menutupnya dengan adonan cor-coran semen. Sementara itu, pihak keluarga DB mulai cemas karena DB tidak kunjung pulang dan tidak dapat dihubungi. Mereka pun melapor ke polisi. Pada saat yang sama, seorang tetangga kos melihat seorang wanita asing masuk ke kosan Edward. Disusul suara gaduh dan teriakan minta tolong. Kecurigaan ini dilaporkan ke polisi, yang kemudian mendobrak masuk ke kosan dan menemukan genangan darah di lantai. Polisi segera mengejar Edward ke rumahnya. Setelah ditemukan, Edward awalnya tidak mengaku.
Namun, kepala desa yang merasa curiga melihat adanya bekas adonan cor di sekitar sumur tua langsung melapor ke polisi. Setelah diperiksa, ternyata ada gentong di dalam sumur tersebut, yang setelah dibongkar berisi tubuh DB yang sudah membeku dalam cor-coran. Setelah bukti tak terbantahkan, Edward akhirnya mengakui perbuatannya. Peristiwa ini mengguncang masyarakat yang tak menyangka bahwa sosok pendeta yang dihormati bisa melakukan kejahatan keji tersebut. Edward pun dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kupang. Meskipun keluarga korban merasa kecewa karena vonisnya jauh dari tuntutan hukuman mati. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa kebaikan di permukaan tidak selalu mencerminkan kebenaran di baliknya. Sisi gelap Edward yang selama ini tersembunyi akhirnya terkuak, mengungkapkan bagaimana seorang yang dihormati bisa melakukan tindakan yang tak termaafkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya.